teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah gaya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa kekelompokan penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Baik, jadi berikut ialah jenis-jenis majas dan contohnya. Perbandingan. Teman-teman pasti mengenal banyak majas, perbandingan dari sekolah. Gaya bahasa yang digunakan dalam kelompok majas perbandingan adalah dengan membandingkan atau menyandingkan bahwa sesuatu sama, lebih, atau dapat menggantikan yang lain. Beberapa majas dan contohnya yaitu 1. Personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contohnya, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Yang kedua, metafora. Majas metafora membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Kita mengenal gaya bahasa ini sebagai analogi. Contoh, sanggar jas siang bersinar dan membawa kehangatan. Yang ketiga, asosiasi. Gaya bahasa perbandingan dalam majas metafora ditampilkan secara implisit. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda, tetapi dianggap sama. Keduanya dihubungkan dengan seperti, baik, atau bagaikan. Contoh, apa yang telah kamu lakukan itu seperti duri dalam sekam. Yang keempat, hiperbola. Mengekspresikan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan itu lebay. Bukan, sobat. Itulah majas hiperbola. Gaya bahasa ini digunakan saat kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tak masuk akal untuk disandingkan sebagai perbandingan. Contohnya, kata dia berlatih bernyanyi, tapi suaranya bikin pecah gendang telingaku setiap hari. Yang kelima, eufemisme. Saat ada kata yang dirasakan kurang etis, kita menggunakan majas eufemisme. Kita menggunakan kata yang lebih sopan dengan makna yang sepadan. Contoh, tiba-tiba dia terhenyak dari tempat duduknya dan berlari menuju kamar mandi. Yang berikut, pertentangan. Dalam majas perbandingan, kata kiasan yang digunakan memiliki makna yang berkebalikan atau bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya. Berikut ini beberapa majas dan contohnya. Yang keenam, litotes. Dikenal sebagai lawan dari majas hiperbola, majas litotes mengecilkan atau menyempitkan sebuah ungkapan. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk tujuan merendahkan diri karena kenyataannya justru tidak seperti yang disebutkan. Contohnya, ini tanda terima kasih kami sekedar ongkos angkot. Yang ketujuh, paradoks. Paradoks ya maksudnya. Ada kalanya kita membandingkan suatu fakta dengan sesuatu yang berkebalikan. Saat itulah kita menggunakan majas paradoks. Contohnya, isi kepalanya begitu bising ketika ia duduk sendiri di ruang keluarga yang begitu sepi. Kedelapan, antitesis. Ciri khas gaya bahasa ini adalah pasangan kata yang maknanya bertentangan atau berlawanan. Pasangan kata tersebut biasanya diletakkan berurutan. Contoh, setiap perempuan itu cantik, tak jadi soal, kurus, atau gemuk. Yang berikut ialah sindiran. Gaya bahasa bermajas sindiran bertujuan menyindir perilaku seseorang maupun kondisi tertentu. Untuk tujuan tersebut, kita menggunakan kata kiasan. Di bawah ini ragam sindiran majas dan contohnya ya teman-teman. Yang
Yang kesembilan, ironi. Kita menggunakan majas ironi melalui kata-kata yang bertentangan dengan kata atau kenyataan yang ada. Sekilas kata-kata yang digunakan tampak seperti pujian, tapi tunggu sampai akhir kalimat ya. Contoh, santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak. Yang ke-10, sinisme. Dalam sinisme, kita menyindir secara langsung meskipun tanpa memperhalus seperti pada majas ironi. Gaya bahasa sinisme tidak dapat serta-merta disebut kasar. Contoh, kakakku pelit sekali, tak mau berbagi penganannya denganku. Yang ke-11, sarkasme. Sindiran dalam sarkasme disampaikan secara langsung dan cenderung kasar. Bahkan sarkasme bisa terdengar seperti hujatan. Contohnya, kontestan itu suaranya jelek, sampai-sampai telingaku sakit dibuatnya. Yang berikut, penegasan. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan mendapatkan persetujuan pembaca atau pendengar. Sebagai majas dan contohnya ada di bawah ini. Yang ke-12, pleonasme. Majas pleonasme menggunakan kata-kata dengan makna yang sama. Kesannya diperoleh memang sepertinya kurang efektif, tapi memang sengaja dilakukan agar kita mendapat efek penegasan yang diinginkan. Contohnya, berusahalah berhenti terus mengingat sejarah masa lalu. Yang ke-13, repetis. Gaya bahasa ini tampak pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya sama, pengulangannya dilakukan untuk menegaskan. Contoh, rumah adalah tempat yang paling nyaman. Rumah juga menjadi tempat bernaung dari panas dan hujan. Yang ke-14, retorika. Majas retorika terbentuk kalimat tanya. Teman-teman tentu sudah tahu bahwa kalimat tanya retorika tak memerlukan jawaban. Ya, tujuan kalimat tanya tersebut memang untuk membuat penegasan. Contohnya, siapa yang tak ingin kuliah di kampus terbaik? Yang berikut, yang ke-15, paralelisme. Lumrah digunakan dalam fungsi majas paralelisme. Ditujukan oleh pengulangan kata, meskipun diulang-ulang, definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan lainnya. Anafora adalah pengulangan di bagian awal kalimat, sedangkan epifora adalah pengulangan di bagian akhir kalimat. Contohnya, cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu memaafkan, cinta itu tidak serah. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih.